Mata Xiao Yan berhenti pada kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan menoleh. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyum hangat di belakang kipas angin. Namun, senyum ini mengandung aura menyeramkan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. 3 orang tua berdiri dekat di belakang pemuda berpakaian putih ini. Mata Xiao Yan menyapu tubuh ketiganya sebelum mereka mengeras. Kedua lelaki tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai bintang 8 Douzong. Di sisi lain, tetua yang berdiri di depan menyebabkan hati Xiao Yan terkejut. Douzun. Penatua ini tampak sedikit malas. Tangannya dimasukkan ke lengan bajunya, tampak mirip dengan orang tua biasa. Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pemuda berpakaian putih itu telah menyebabkan banyak tatapan terkejut dilemparkan dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, tampaknya latar belakang kelompok ini cukup kuat. Teman ini. Saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang telah Anda berikan. Namun, bisakah Anda memberikan pelat tembaga ini kepada saya? Pria muda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiao Yan. Kipas logam berwarna ungu di tangannya disematkan erat di pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Mata Xiao Yan menatap pria muda berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lemah berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menjentikkan kipas berwarna ungu dengan cara seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan mengguncang kipas sampai bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiao Yan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga. Serangan mendadak Xiao Yan menyebabkan mata pemuda berpakaian putih itu berubah sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak sedikit pun lambat. Jarinya menjentikkan kipasnya. Dengan suara embusan, kipas berwarna ungu terbuka. Permukaan kipas memotong tangan Xiao Yan seperti pisau. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai sedikit garis retakan terbentuk. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena pembalasan kejam pemuda berpakaian putih itu. Xiao Yan menjentikkan jarinya ke piring tembaga dan tiba-tiba menyapunya kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan yang luas dan kuat saat dengan keras menabrak kipas berwarna ungu. Ledakan. Suara rendah dan dalam bergema di lantai. Di bawah telapak tangan ini, kipas logam berwarna ungu tampak sangat menekan ke platform batu giok. Sebelum pemuda berpakaian putih itu bisa menariknya kembali, kaki terbang yang dipenuhi kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih itu seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pemuda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat melihat kaki Xiao Yan yang berayun, yang dipenuhi dengan kekuatan. Namun, dia hanya bisa melepaskan kipas logam saat ini. Dia mundur 2 langkah terus-menerus sebelum menghindari kaki Xiao Yan. Berat, betapa lancangnya. 2 tetua di belakang pemuda berpakaian putih, dengan kekuatan bintang 8 Douzong, wajah tenggelam saat pemuda itu melangkah mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pemuda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiao Yan. Mereka berdua baru saja akan menyerang saat Xiao Yi dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Xiao Yi dengan dingin tertawa. Dia menjentikkan jarinya dan 2 gumpalan uap keabu-abuan keluar. Berhati-hatilah. Penatua yang tampak malas, yang tidak ikut campur, ekspresi berubah di hadapan 2 gumpalan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya mengepal dan ruang itu sendiri terdistorsi sampai mengeras. Setelah itu memblokir 2 gumpalan uap keabu-abuan. Meski uap keabu-abuan terhalang, masih ada bau samar yang masuk ke lubang hidung kedua lelaki tua itu. Segera, Douqi di dalam tubuh mereka berfluktuasi dengan cara yang kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru melangkah mundur, menekan pemberontakan Douqi di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah Anda berniat untuk merebutnya dengan paksa? Xiao Yi samar-samar bertanya.
Dia melirik pria muda berpakaian putih dan pria tua, yang telah mengubah ruang, setelah memberi pelajaran kepada dua orang tua yang tersisa. Kedua lelaki tua itu ditarik kembali oleh tetua yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka. Beberapa keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Xiao Yi dan Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, tangisan yang akan mereka keluarkan ditelan dengan paksa oleh mereka. Dua Do Uzun. Kali ini, mereka sepertinya telah menendang pelat logam. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam saat dia melihat ke arah Xiao Yi dan Tian Huo Zunze. Namun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Saya Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam. Bolehkah saya tahu nama Anda?" Sekte Xuan yang mendalam? Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat mendengar nama ini. Saat ini, ia memiliki pemahaman tentang faksi-faksi di wilayah Central Plains. Yang disebut Sekte Xuan mendalam ini memiliki reputasi yang kuat. Itu tidak sedikit lebih rendah dari lembah sungai es. Selain itu, bahkan memiliki jejak melampaui lembah sungai es karena di belakang Sekte Xuan yang mendalam ini adalah Sekte Langit Mendalam yang terkenal. Salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi-faksi di seluruh wilayah Central Plains sangat kompleks. Yang disebut satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, 4 paviliun tidak dapat sepenuhnya mencakup semua faksi di Central Plains. Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi yang tidak menonjolkan diri. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi peringkat selain Aula Jiwa dan Pil Tower. Beberapa faksi tersembunyi ini, seperti klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Aula Jiwa atau Menara Pil. Ada 3 sekte yang lebih rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam benua itu menyebut mereka 3 sekte yang lebih rendah. Sekte Xuan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Xuan yang mendalam sebanding dengan bahkan faksi seperti lembah sungai es. Setelah semua, bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Xuan yang mendalam, mereka harus memberikan wajah Sekte Langit yang mendalam. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Kekuatan fondasinya menakutkan. Saya hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda. Anda tidak perlu memperhatikan. Saya yang pertama menemukan pelat tembaga ini, dan saya tidak berniat menjualnya untuk saat ini. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Sekte Xuan yang mendalam ini bukanlah sekte biasa, Xiao Yan tidak akan menyerahkan pelat tembaga ini kepada pihak lain karena itu. Dia bahkan tidak takut pada Aula Jiwa, apalagi Sekte Xuan yang mendalam ini. Kesuraman samar melintas di wajah gelap Chen Xian saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata tidak sopan ini. Dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu. Karena Xiao Yan telah menjentikan pelat tembaga sebelumnya, pelat tembaga itu mendarat di tangan pria tua itu. Selama Anda menyerahkan pelat tembaga itu kepada saya akan membayar harga yang 2 kali lipat miliknya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan di hadapan kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan bahwa dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang menginginkan 1 mil jika seseorang memberinya 1 inci. Orang tua itu bermain dengan pelat tembaga di tangannya. Dia memandang Xiao Yan dan Chen Xian dengan penuh minat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Orang tua saya bukanlah seseorang yang akan melakukan apapun demi uang. Karena saya sudah menerima barangnya, saya secara alami tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima pelat tembaga. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua itu dan tersenyum sambil berkata, terima kasih tuan tua. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah wilayah Menara Pil. Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani berperilaku mengerikan di sini. Lupakan tentang Sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika seorang anggota Sekte Langit yang mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka sendiri. Ekspresi jelek melintas di wajah jahat Chen Xian ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Matanya sedingin es saat dia menatap lelaki tua itu.
Setelah itu, dia berpaling ke Xiao Yan dan perlahan berkata, teman tambahan setara dengan jalan tambahan. Menyinggung seseorang untuk sesuatu yang tidak Anda yakini tidak masuk akal. Xiao Yan tersenyum. Dia meletakkan pelat tembaga di cincin penyimpanannya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, maaf. Saya pikir saya tidak diberkati untuk menjadi teman Anda. Saya juga membutuhkan benda ini. Namun, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya mungkin memberikannya kepada Anda secara gratis setelah saya mempelajarinya. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya saat kedua lelaki tua itu, yang baru saja menderita kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah jalannya diblokir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dua aura agung perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yi dan Tian Huo Zunse seperti air banjir. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 3 napas, kamu akan mati. Mata ungu keabu-abuan Xiao Yi berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meletus. Namun, mereka tidak terkejut dengan aura kedua Do Uzun. Semua orang yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit Do Uzun. Tentu saja, tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari Xiao Yi dan Tian Huo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa jika mereka bahkan sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar berakhir berbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat mundur. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di samping, yang menyipitkan matanya. Saat mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, jangan menyinggung perasaanku. Jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan wilayah pil ini hidup-hidup. Percayalah padaku. Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian saat berubah dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Xiao Yi, Tian Huo Zunze, dan Ye Zhong di sampingnya buru-buru mengikuti. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggung kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini menghilang dari pandangannya, sudut mulutnya menjadi senyum gelap dan sedingin es. Xuan tua, bantu aku menyelidiki kelompok orang ini. Ini pertama kalinya tuan muda ini bertemu siapa saja yang akan mengancamku. Menarik sekali. Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melintasi tangga terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, menyaksikan Ye Zhong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zhong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zhong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit setelah mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak terduga bahwa kami telah bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih itu, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam atas segalanya, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan semuanya terjadi setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dan menjawab, ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Douzun jika dia benar-benar meletus. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan pemusnahan api lotus, bahkan seorang elit Douzun harus sementara mencari perlindungan. Selain itu, ada dua elit asli Douzun saat ini di sampingnya. Lineup dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi tingkat atas. Meskipun latar belakang Xuan Sekte yang mendalam sangat sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan piring tembaga kepada Chen Xian mengingat karakternya.
Karena kedua belah pihak tidak akan mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zhong menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami hal-hal dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Ding He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zhong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. "Bagaimana?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya. "Hehe, orang tua itu akhirnya menyerah." Xin Lan tertawa. Setelah itu, matanya yang cantik beralih ke penatua berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. "Apakah ada keuntungan lain?" Xiao Yan tersenyum. "Orang tua ini gagal bertahan." "Tidak ada. Pohon anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah bahan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka memilikinya." Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, pohon anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Selain itu, hal ini adalah sesuatu yang perlu dimiliki seseorang ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki barang ini, jarang ada orang yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke pria tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada pria tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. "Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita kerugian. Ini adalah pil elemen jantung. Saya akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darah Anda. Anda telah memperoleh lebih banyak dari transaksi ini." Senyum pahit di wajah tetua berjubah merah itu menghilang saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil elemen jantung. Dia penasaran memeriksanya sebelum mengangguk puas. "Jika Anda memiliki buah iblis esensi darah lagi, pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Manor Ye di utara untuk mencari saya. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda." Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan krim menyebar dari ujung jarinya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan barang itu di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil elemen jantung sangat membantu seorang alkemis. Selain itu, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang sukses yang rendah saat memurnikan pil obat ini. Inilah mengapa pil elemen jantung sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan bahan obat ini untuk ditukar dengan pil elemen jantung. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas membuat Ye Zhong dan sisanya menutup pintu manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tianhuo Zunze dan Xiao Yi ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengelilingi meja di dalam ruangan. Piring tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya duduk di atas meja. Pelat tembaga berwarna kuning pucat. Banyak karat hijau keriting seperti cacing tanah menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah mengikis dan menutupi beberapa gambar di pelat tembaga. "Tuan Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini bernilai sebanyak formula obat pil elemen jantung?" Xiao Yan menatap piring tembaga ini yang tidak bisa tampak lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar-gambar di pelat tembaga telah disalin dengan hati-hati olehnya.
Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Zunse tersenyum saat melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meski menggunakan berbagai taktik. Dia tertawa terbahak-bahak dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. "Nak, jika begitu mudah untuk membatalkan rahasianya, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya?" Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huo Zunse. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah Tuan Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini?" Tian Huo Zunse tersenyum senang saat mendengar nada Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil pelat tembaga. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambaikannya pada Xiao Yan. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah yang berputar di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Tua Yao, tolong jangan biarkan kami menebak-nebak." Betapa tidak sabarnya. Tian Huo Zunse menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan benang douki diaglomerasi di ujungnya. Ini berubah menjadi jarum douki kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunse mengendalikan jarum douki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah pemindahan hati-hati Tian Huo Zunse, debu tembaga berwarna hijau mulai perlahan jatuh dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan Xiao Yi menyaksikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunse. Mereka saling berhadapan. Keduanya bingung. Tian Huo Zunse mengabaikan dua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan Xiao Yi berpikir bahwa Tian Huo Zunse hendak menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huo Zunse secara acak melemparkan piring tembaga ke samping di depan tatapan tertegun mereka. "Ini." Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunse. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalamanmu memang kurang." Tian Huo Zunse mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ekspresi dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan hisap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu, ia menggumpal menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, itu sejajar dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana mungkin kamu hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu barang dari zaman kuno? Tian Huo Zunse menjentikan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau ke Xiao Yan. Dia berkata, "Gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya." Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap agak ragu. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh terlepas dari seberapa tinggi suhu nyala api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan gembira berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Dengan meningkatnya lelehan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap dalam warna hijau pada bola tembaga. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang meleleh sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik-bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu menghilang seketika setelah semua debu jatuh. Setelah pemusnahan bola tembaga, 5 potong debu kuning pucat tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api menyala.
Ini adalah mata Xiao Yan terkejut saat melihat 5 bintik debu kuning pucat di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tianhuo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, "Jika saya menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk makanan roh? Hehe, itu benar untuk mempercayai aku yang lama. Anak kecil, jika kamu membandingkan benda ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, kamulah yang telah memperoleh banyak hal. Bubuk makanan roh?" Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tianhuo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. "Apa gunanya bubuk makanan roh ini?" Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 bintik kecil debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi jiwa ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga mampu menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang bisa melangkah ke apa yang disebut keadaan jiwa. Kejutan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan hebat. Selama zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh keadaan jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk makanan roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa seseorang menyadarinya. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik ketika datang ke beberapa kondisi unik di mana seseorang akan mendapatkan pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut kekuatan nutrisi jiwa ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil elemen jantung. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bubuk ini dapat memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Keadaan jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas ini. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar menghilang setelah bertahun-tahun sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan dua pengalaman sebelumnya yang Xiao Yan. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, tetapi tidak berusaha untuk mencarinya. Tentu saja, seseorang tidak bisa memasukinya hanya karena seseorang menginginkannya. Oleh karena itu, barang misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk makanan roh semacam ini setelah mempelajari cara memperbaikinya. Namun, saya pikir metode pemurnian bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk mengkilap di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan belum pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan kekuatan nutrisi jiwa ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil akan lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut kekuatan nutrisi jiwa ini ketika memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia benda ini dapat dianggap telah rusak, dan orang tua saya dapat dianggap telah menyelesaikan tugas saya. Jika tidak, Anda akan mengomel telinga saya mengatakan itu saya telah menyebabkan Anda kehilangan formula obat. Tian Huo Zunse tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunse berbalik dan pergi setelah berbicara. Xiao Yi juga mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya kembali ke 5 potongan debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa lolos dari nyala api Xiao Yan dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap kekuatan nutrisi jiwa ini. Sementara matanya tertutup, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat mengkilap berubah menjadi sinar cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat gemetar saat bubuk ini bergabung dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit samar dipancarkan dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit samar yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, kekuatan nutrisi jiwa seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit semacam ini tidak berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan rasa sakit itu berangsur-angsur hilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar. Aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual? Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tapi dia gagal meningkatkan jiwanya sedikit pun. Namun, dengan kekuatan nutrisi jiwa ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan bergabung dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan liar saat merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang banyak ahli tidak bisa berbuat apa-apa dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau perlahan merembes keluar dari ruang di sekitarnya. Itu terus masuk melalui ruang antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum kekuatan cahaya dan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat berangsur-angsur melemah. Jelas, kekuatan nutrisi jiwa semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di dalam kepala Xiao Yan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan hisap aneh itu berhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menyedotnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, kekuatan nutrisi jiwa, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba melepaskan cahaya yang intens. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang hebat di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutup roh surgawi, menyerap roh, jiwa.
Suara tua yang tidak jelas itu dengan lembut bergema di benak Xiao Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti trans. Perasaan seperti trans tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dapat meninggalkan jejak spiritual pada barang-barang tertentu. Jika aku menebak dengan benar, suara tua dari sebelumnya seharusnya ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutup roh surgawi, menyerap roh, jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tanpa hasil. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menyimpan 4 potong kekuatan nutrisi jiwa yang tersisa ke dalam cincin kuatnya. Efek dari benda ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat dengan mudah menggunakannya. Bagaimanapun, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluangnya untuk sukses ketika dia memurnikan pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan formula kata yang diperolehnya dari kekuatan nutrisi jiwa sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas perlahan bergema di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swos! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin bahwa dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan merajut alisnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok meletus di dalam matanya yang hitam gelap. Apakah ini karena rumus kata itu?